Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau membahas lagi tentang infeksi demam. Ya, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya demam. Nah, apa sih demam itu? Demam adalah reaksi pada tubuh seseorang akibat terkena infeksi atau penyakit. Bisa juga karena adanya peradangan pada anggota tubuh, kemudian menaikkan suhu tubuh pada tubuh kita. Demam ini sering banget terjadi pada anak-anak, bahkan sampai usia dewasa. Tidak jarang juga bayi pun seringkali terkena yang namanya demam. Nah, ada beberapa hal yang sering banget tidak kita lakukan ketika sedang terkena demam. Apalagi kalau yang terkena demam ini anak-anak. Jadi di video kali ini aku bakal bahas apa saja sih yang harusnya kita lakukan ketika sedang demam. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita sedang demam adalah mengkompresnya dengan air hangat. Ingat ya sahabat parents, dengan air hangat, bukan air dingin. Mengompres dengan air hangat dapat membuka pori-pori pada kulit kita sehingga sirkulasi udaranya keluar masuk dan bisa membantu untuk penurunan demam pada tubuh. Yang kedua adalah menggunakan pakaian yang tipis. Nah, ketika demam, hindari menggunakan pakaian tebal ataupun selimut yang tebal karena itu dapat memicu kenaikan suhu pada tubuh. Yang ketiga, minum obat penurun demam sesuai dengan dosisnya. Jadi jangan mengira-ngira dosisnya berapa yang harus diberikan, terutama untuk bayi, anak-anak, bahkan usia dewasa pun tetap harus sesuai dengan dosis yang sudah tertera di kemasan produknya. Yang keempat, berikan antibiotik sesuai dengan resep dokter. Antibiotik ini fungsinya adalah untuk membantu pembunuhan infeksi ataupun bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh pada saat demam, sehingga ini membantu proses penurunan demam dengan cepat. Yang kelima, sesering mungkin untuk mengecek suhu pada tubuh anak, dan pastinya ngeceknya juga dengan menggunakan termometer ya sahabat parents. Selanjutnya yang keenam adalah ketika sedang demam pastikan cukup minum air. Karena saat demam kita pasti bakal mengalami dehidrasi. Jadi sangat-sangat dianjurkan ketika demam ataupun sakit apapun itu untuk cukup meminum air putih. Poin yang ketujuh, ini yang sangat-sangat penting sekali, yaitu ketika demam kita diperbolehkan mandi dengan menggunakan air hangat. Nah, poin ini biasanya sering banget kita lewati, apalagi kalau orang tua sudah ngomong jangan dimandiin anaknya lagi demam. Otomatis mau nggak mau kita nurut ya sahabat parents. Tapi sahabat parents juga bisa membicarakan ini secara pelan-pelan dengan orang tuanya, ataupun kalau yang masih tinggal dengan mertuanya ya bisa diobrolin pelan-pelan sama mertuanya bahwa ternyata ketika demam si anak ataupun kita tetap diperbolehkan untuk mandi tapi dengan menggunakan air hangat, karena ini poin sangat penting sekali ketika demam ataupun sakit. Tapi sakitnya yang sakit masih bisa memungkinkan untuk mandi ya sahabat parents, dianjurkan untuk tetap mandi untuk menjaga kebersihan diri kita sendiri supaya tidak lebih parah terinfeksi dengan bakteri ataupun jamur. Nah, kalau sahabat parents merasa nggak nyaman ketika demam buat mandi, sahabat parents bisa cukup menyeka ataupun mengepel ya, biasanya mengepel atau melap-lap aja dengan menggunakan handuk yang basah
pada anggota tubuh. Oh iya, ada satu lagi langkah yang hampir ketinggalan, yaitu mengkompres tubuh. Itu bukan cuma di dahi aja ya sahabat parents, tapi ketika demam pastikan mengkompres area-area seperti ketiak, kemudian selangkangan, dan di area leher. Jadi bukan cuma dahi aja, tapi leher, kemudian ketiak dan selangkangan itu juga perlu dikompres supaya membantu penurunan suhu di tubuh. Dan sumber yang aku sampaikan ini bukan hanya dari pengalaman aku pribadi, tapi ini aku kutip juga dari saran dokter spesialis anak langsung. Jadi insya Allah ini sangat akurat sekali dan bisa sahabat parents praktekkan. Oke, itu aja video untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa sahabat parents untuk support aku dengan cara like, comment, share sebanyak-banyaknya. Dan pastikan subscribe channel aku. Dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info terbaru dari aku. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.